Hai, perkenalkan nama saya Satwati, absen 18 dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kelas 10 semester 1. Yang pertama ada teori masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Sebelum budaya India masuk di Indonesia, telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme dan dinamisme. Animisme merupakan satu kepercayaan terhadap roh atau jiwa, sedangkan dinamisme merupakan satu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Dengan masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh lapisan elit para raja dan keluarganya. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain mengalami sinkretisme. Sinkretisme adalah bagian dari proses alkulturasi yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu. Ada beberapa teori masuknya kebudayaan dan agama Hindu di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua teori Kesatria, yang ketiga teori Waisa, yang keempat teori Sudra, yang kelima teori Arusbari. Hubungan dagang Indonesia dengan India dan Tiongkok. Sebelum bernama Indonesia, negara ini identik dengan nama Nusantara. Nama Nusantara digunakan untuk penyebutan keseluruhan wilayah yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Proses penyatuan wilayah Nusantara dilakukan melalui penguasaan laut, perdagangan laut yang menjadi pusat integrasi penguasaan laut yang dapat ditentukan oleh keahlian dan kepedulian laut yang menimbulkan perkembangan baru. Daerah persebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Kebudayaan India yang masuk ke Indonesia dilakukan dengan cara damai tanpa ada peperangan. Selain itu, banyaknya para pemimpin suku yang sudah masuk terlebih dahulu memeluk agama Hindu dan Buddha, sehingga rakyat yang dipimpinnya mau ikut memeluk agama Hindu atau Buddha. Penyebaran agama Hindu dan Buddha tersebar di berbagai penjuru Indonesia kecuali daerah Nusantara, Maluku, dan Papua. Yang selanjutnya ada kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama Kerajaan Kutai, yang kedua Tarumanegara, yang ketiga Kalingga, yang keempat Sriwijaya, yang kelima Mataram Kuno, yang keenam Kediri, yang ketujuh Singasari, yang kedelapan Majapahit, yang kesembilan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali, yang kesepuluh Tulang Bawang, yang kesebelas Kerajaan Kota Kabul. Sistem kepercayaan, akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha juga terjadi dalam sistem kepercayaan masyarakat. Sebelum masyarakat Indonesia adalah penyembahan roh nenek moyang atau bisa disebut animisme. Kemudian setelah masuknya pengaruh kebudayaan India, khususnya dalam bidang kepercayaan yang sudah dianut animisme tidak hilang. Hal ini dapat dilihat dari fungsi candi di Indonesia. Di India, candi berfungsi sebagai tempat pemujaan, sementara itu di Indonesia sebagai tempat pemujaan. Digunakan juga sebagai tempat pemakaman raja-raja, menyimpan abu yang berkuasa pada saat itu. Teori yang selanjutnya ada kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Dulles yang dikembangkan oleh Snow Hourglass dan kawan-kawan. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa Kekhilafahan. Hingga teori Persia Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Diningrat dan Umar Amir Hussein. Yang kedua, teori Tiongkok. Teori Tiongkok merupakan teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Tiongkok. Di Indonesia juga terdapat 9 wali. Yang pertama Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Kalijogo, yang keenam Sunan Gunung Jati, yang ketujuh Sunan Derajat, yang ke-8 Sunan Kudus, dan yang ke-9 Sunan Muria. Yang selanjutnya ada perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, jaringan keilmuan di Nusantara. Berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. Dua hal yang mempercepat proses itu yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu lingua franca. Semua ilmu yang diberikan di lembaga pendidikan Islam di Nusantara ditulis dalam aksara Arab, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu atau Jawa.